Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini pendapat saya buat film berjudul The Great Flood. Film bertema bertahan hidup dari kiamat yang punya twist cukup unik nih. Jadi, mari dimulai. Film ini disutradarai Kim Byung-woo, ditulis Kim Byung-woo juga sama Han Ji-soo, diproduksi Hwang-sang Studios, bergenre fiksi ilmiah, petualangan, dan drama. Berdurasi 1 jam 45 menit dan ratingnya 16 ke atas. Premis ceritanya simple banget ya. Berlatar di dunia yang lagi ngalamin kiamat berupa banjir besar yang disebabkan oleh asteroid yang menghantam Antartika. Nah, kita bakal ngikutin nih perjuangan anak dan juga anaknya yang lagi tinggal di sebuah apartemen buat selamat dari kejadian itu. Udah, gitu aja. Tapi nanti bakalan ada kejutan ya seiring berjalannya film. Sip, sekarang ayo mulai pembahasannya. Jadi dari segi cerita, menurut saya film ini punya cerita yang lumayan menarik. Setengahnya itu buat ngelihatin soal bertahan hidup, dan setengahnya lagi berubah nih jadi simulasi buat nyiptain manusia buatan. Saya lumayan kaget ya pas nonton, tapi ternyata asik juga nih gabungin tema kayak begini. Apalagi pas masuk ke adegan anak yang kebangun lagi. Di situ saya nebak-nebak ya, ini lagi pengulangan waktu kah, lagi mimpi kah, atau lagi simulasi gitu. Tapi walaupun begitu, saya kurang puas ya sama eksekusinya. Ternyata temanya itu kurang dikulik lebih dalam. Dari sisi bertahan hidupnya, selain karakter utama, saya itu nggak ngelihat orang-orang di sekitarnya punya niat buat selamat. Iya, mereka menuju ke atas, tapi santai banget gitu. Dan ada hal aneh yang saya perhatiin, pas mereka itu udah di lantai yang cukup tinggi, itu udah nggak kelihatan ada orang lagi. Padahal ya, kalau aja orang-orang itu dijadiin penghalang, misalnya ada yang jahat aja, itu bakalan ngebikin sisi bertahan hidupnya lebih terasa. Jadi, sumber masalahnya itu enggak cuma dari bencananya doang. Kalau dari sisi fiksi ilmiahnya, saya kurang puas sama penjelasan soal teknologinya. Cuma dikasih tahu, ya ada hal kayak begitu, tapi nggak dijelasin cara kerjanya gimana. Yang bikin saya itu punya banyak pertanyaan. Contohnya, saya itu bingung kenapa cara Jain sama Anna buat masuk ke simulasi itu beda. Jain, seingat saya harus diambil dulu otaknya. Tapi Anna, dia itu bisa cuma pakai sebuah alat gitu. Atau, gimana cara Jain buat langsung ingat petunjuk yang dikasih tahu Anna, buat langsung sembunyi di lemari paling atas. Sedangkan Anna, dia ini baru ingat setelah ngulang berkali-kali. Saya bingung, ini glitch, bug, atau emang programnya begitu? Atau lagi, ini sih yang paling jadi pertanyaan saya. Kan saya kira bakalan cuma Anna doang ya yang selamat. Soalnya ada dialog kayak begini. Cuma ada 2 peneliti yang bisa nyelesain pengembangan emosi, dan peneliti lainnya itu udah dianggap meninggal. Nah, saya pikir masuk akal nih buat bikin manusia buatan. Ya soalnya kan tinggal sendirian. Tapi pas adegan nyelamatin diri keluar angkasa, itu ternyata ada 7 roket yang ada krunya dong. Kan kalau begitu bukannya gampangan punya anak aja ya, daripada pakai cara yang ribet kayak begini. Nah, itu baru 3 doang. Saya masih ada pertanyaan lain lagi. Tapi intinya, kalau aja teknologinya itu dijelasin secara detail, jadinya kan nggak bikin bingung sana sini ya, dan lebih terasa aja fiksi ilmiahnya gitu. Terus menurut saya filmnya juga nggak punya tempo yang enak. Saya suka 15 menit awal, soalnya nggak basa-basi dan langsung ke intinya. Tapi abis itu repetitif banget, muter-muter dan nggak ada kemajuan cerita. Ya balik seru pas Anna tadi kebangun lagi ya. Tapi abis itu repetitif lagi. Untung aja di akhir ya, walaupun cuma sebentar, ada adegan aksi yang lumayan keren. Berikutnya dari segi karakter, sayangnya film ini juga nggak punya pendalaman karakter yang kuat. Saya nggak ngerasa tuh punya keterikatan sama karakternya. Soalnya terlalu sedikit aja informasi soal latar belakangnya.
dibahas sedikit kali ya. Anna yang diperanin Kim Dami, saya suka sih sama aktingnya. Ekspresinya dia itu bisa banget gambarin dia lagi marah, sedih, bingung, panik, atau kesusahan. Tapi ada yang saya nggak ngerti, dia ini punya kemampuan pakai senjata dari mana? Ya jangankan itu deh, soal tempat kerjanya aja saya nggak tahu gitu. Hae-jo yang diperanin Park Hae-so, dia juga sama ya, sedikit banget nih informasi soal latar belakangnya. Yang bikin soal tujuannya sampai perubahan sikapnya itu nggak sampai ke saya, apalagi pas di akhir. Walaupun cuma di dalam simulasi, saya itu nggak ngerti kenapa dia mau ngebantuin Anna. Padahal ya, dia itu nggak punya tendensi buat itu. Dan lagi, dia itu cuma NPC di situ. Jadi saya bingung, apakah di sini NPC juga punya kesadaran sendiri gitu? Jain yang diperanin Kwon Eun-sung, saya sih biasa aja ya sama karakternya. Soalnya kan dia emang buat penggerak cerita doang gitu. Terakhir, dari segi audio dan visual, faktor ini sih yang bikin saya betah buat nonton sampai akhir. Gabungan audio dan visualnya emang bagus banget ya. Saya itu merinding setiap ada adegan tsunami yang muncul. Ini emang kekeosan yang indah lah. Ya walaupun ada yang gak masuk akal ya, masa bencana sebesar itu airnya bening banget sih. Jadi kesimpulannya, film ini saya kasih nilai B. Film yang lumayan menghibur, tapi enggak berkesan. Bisa ditonton lah kalau lagi mau nonton film bencana alam yang punya visual bagus. Terus punya cerita yang juga enggak terlalu kompleks, tapi punya twist yang cukup unik. Cuma kalau sebaliknya, ini bukan pilihan yang tepat sih. Eksekusi temanya kurang maksimal. Ceritanya terasa repetitif, pendalaman karakternya juga kurang, dan terlalu aja banyak hal yang gak dijelasin. Jadi itu dia pendapat saya buat film berjudul The Great Flood. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan terima kasih.